Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Relief Nusantara. Seperti janji saya beberapa minggu yang lalu dari konten terakhir tentang sapi brujul atau kerapan sapi yang berada di air, saya di situ mengutarakan akan membahas atau mengulik tentang keterlibatan saya dalam pemotretan Pekan Olahraga Nasional, yaitu PON Papua yang ke-20 tahun 2021. Gimana ceritanya saya bisa terlibat dalam tim KONI Jawa Timur untuk memotret olahraga PON, Pekan Olahraga, khususnya tim Jawa Timur, yang kebetulan saya mendapatkan spot itu di Kabupaten Timika atau Mimika, Papua, sobat. Dan apa saja yang saya siapkan ketika itu, kamera apa yang saya pakai, kemudian seluk-beluk dalam pemotretan olahraga khususnya PON itu seperti apa, kesulitannya, keseruannya, dan apa saja yang menjadi target untuk KONI Jawa Timur. Artinya foto ini diperuntukkan untuk KONI, juga diperuntukkan untuk kebutuhan berita khususnya di Jawa Timur tentang tim-tim Jawa Timur dalam PON Papua 2021. 4 hari sebelum acara perhelatan PON Papua dimulai, kami bersama tim TV dan tim wartawan tulis survei berkunjung ke beberapa venue atau tempat di mana nanti pertandingan olahraga itu akan diselenggarakan, agar kami lancar dalam mengunjungi spot-spot nanti, karena dalam satu hari yang kita liput itu bisa 4-5. Karena kita belum hafal dengan lokasi atau jalan di Timika, maka kita sebelumnya mengadakan survei atau jalan dari venue ke venue sambil membuat rute dan membuat jadwal pemotretan, sobat, sesuai dengan jadwal olahraga yang sedang akan diselenggarakan nantinya. Oke, sahabat Relief, kita lanjut ya ke foto-foto yang saya hasilkan ketika mempunyai tugas oleh KONI Jawa Timur di PON Papua 10 tahun 2021, sobat. Sebelumnya disclaimer dulu, jadi semua foto tidak saya akan tampilkan karena waktu dan karena beberapa hal yang harus saya lindungi dari beberapa foto tim Jawa Timur, sobat ya. Tapi ini foto ini, konten ini untuk penikmat fotografi, terutama fotografi spot ya. Dan saya disclaimer bukan untuk menggurui atau apa, karena saya sebenarnya freelance photographer. Hampir semua pekerjaan fotografi mungkin bisa saya lakukan kecuali motret model. Itu tadi joke aja ya. Ada sekitar 200 lebih baik file foto maupun file video, dan saya menggunakan kamera Sony mirrorless dengan lensa kit, ada yang 16-50, kemudian ada 55-210, kemudian satu lagi lensa jadul, lensa vintage, yaitu Canon FD 400 mm, sobat. Seperti ini yang dihasilkan oleh Canon FD 400 mm ya, bukan untuk mendapatkan apa, ya bukan untuk apa-apa ya, bukan sponsor. Oke, kita lanjut, sobat. Jadi saya sudah sediakan tempatnya, yaitu di bahan konten PON Papua. Jadi semuanya ini ada sekitar 200 GB bersama video. Karena tugas saya sebenarnya membackup beberapa dari fotografer, dari jurnalis foto. Karena lokasi di Papua ini cukup luas dan terbagi di beberapa kabupaten, tidak mungkin loncat-loncat. Jadi saat itu KONI membutuhkan backup fotografer freelance ya, yang mempunyai syarat tertentu lah seperti itu, dan saya memasuki syarat itu. Itu alasan kenapa saya bisa masuk di situ, sobat. Nah, kenapa saya milih mirrorless seperti yang berada di klip awal tadi itu sebelum ini? Tugas yang disampaikan oleh KONI bahwa foto ini nanti itu harus cepat di-upload. Artinya cepat di-upload itu ketika kita sudah mendapatkan foto dari atletik dari Jawa Timur dalam beberapa pengambilan gambar, dan kita harus segera pindah venue untuk memotret cabur yang lain, cabang olahraga yang lain. Dari situ
saya lebih memilih mirrorless ketimbang saya membawa DSLR, karena yang tercanggih di lemari saya mungkin ya mirrorless untuk saat itu, untuk kecepatan update dan untuk bisa langsung tersambung dengan smartphone. Ini sambil saya slideshow ya sobat ya. Nah di situ pilihan saya jatuh pada mirrorless. Di samping pengambilan video juga viewfindernya bisa dibuat di flip, enak untuk saya mengambil video dan untuk foto. Itu salah alasannya. Alasan lebih utamanya adalah kecepatan. Ketika saya habis ambil gambar dari atlet Jawa Timur, kemudian saya pindah ke lokasi lain, saya bisa langsung terhubung dengan smartphone saya pilih, kemudian saya langsung kirim ke grup WA dari para pemotret dari tim Jawa Timur untuk diambil dari tim KONI ya, untuk publikasi atau untuk keperluan jurnalis dan sebagainya. Seperti itu sobat, kenapa saya membawa mirrorless. Dan yang alasan kedua, memang yang tercanggih di kamera saya saat itu memang adanya mirrorless seperti itu. Nah, agak sedikit gimana gitu ketika saya membawa mirrorless di arena sebesar PON seperti ini sobat. Kenapa? Karena beberapa teman jurnalis fotografi sedikit bercanda ke saya, "Mas, kok bawa mirrorless?" seperti itu. Dan memang akhirnya saya balas juga candaan itu ketika ketemu lagi dengan beliau-beliau ini, ketika mereka di lapangan atau di venue ya, ketika mereka harus memindah memory cardnya kemudian mengirim pakai laptop. Kemudian saya jawab lagi, inilah mas yang saya hindari. Jadi biar tidak terlalu ribut dengan seperti ini. Terus kamu pindahnya kapan? Mindah filemu? Saya mindah file dari perjalanan venue ke venue lain. Itu seperti itu. Jadi saya nggak perlu lagi buka laptop di venue pas di lapangan untuk cabang olahraga tertentu. Jadi karena dalam perjalanan file data sudah masuk semua ke handphone, tinggal saya kirim ke kelompok pemotret dari KONI Jawa Timur. Ini menggunakan Canon FD 400 mili manual. Gimana saya menerapkan fokusnya? Tentunya gampang saja, karena saya sudah cukup lama menggunakan kamera manual, karena saya belajar fotografi mulai dari zaman film analog yang benar-benar manual. Jadi untuk memfokusnya masih ingat lah seperti itu. Apalagi mirrorless sudah ada ya yang 6300 untuk saat ini, untuk apalagi yang tercanggih saat ini ya, untuk membantu fokus lah. Tapi saya menggunakan menggunakan diafragma yang sedikit di atas 5,6, masih dapat bokeh ya karena focal lens seperti itu ya, focal lensnya tinggi. Dan ini teman saya menggunakan 7D. Ini yang sering bercanda dengan saya, kenapa saya bawa mirrorless saat itu. Dan sekarang beliau juga sudah berganti mirrorless ya karena kebutuhan kecepatan. Kalau ini memang beliau benar-benar bekerja di KONI ya. Dan kebiasaan saya meskipun motret yang sangat penting, saya masih mencari atmosfer lain untuk memperkuat keberadaan saya di sana. Meskipun sebenarnya dari KONI tidak memberikan tugas-tugas seperti ini sobat ya. Ini cuman gaya saya atau cara saya untuk beradaptasi dengan lingkungan ketika saya motret. Apalagi cabangnya memang cabang olahraga dan ada anak-anak Papua yang lagi bermain bola, dan mereka cukup antusias dan cukup terbawa atmosfer ketika Papua saat itu benar-benar gaungnya tentang olahraga cukup tinggi ketika adanya PON Papua tahun 2021 kemarin sobat. Dan saya mengambil beberapa shoot untuk ini, untuk anak-anak yang lagi bermain bola ini, dan mereka sangat gembira. Dan saya memang suka sekali membuat cerita, karena fotografi menurut saya adalah sesuatu yang saya bisa, sesuatu yang saya isi dengan cerita, supaya yang melihat fotoan saya itu di balik itu ada, di balik semua yang saya kerjakan kanan kiri atmosfernya itu saya tangkap. Ini loh alasannya seperti itu, dan ini saya harus mencari tahu, saya harus menambahkan, dan saya harus mencari tahu informasi apa saja, kemudian
itu bisa memperkuat atau untuk menyemangati saya ketika motret di lapangan, sobat. Kita lanjut. Dan ini adalah, saya lupa namanya bapak ini. Ini anak bapak satu tim aero modeling, sobat ya. Saya juga begitu antusias motret beliau karena mendapatkan mendapatkan piala emas ya, medali emas maksud saya, bapak anak, dan ternyata putranya adalah salah satu ambasador dari salah satu brand kamera, tidak saya sebutkan ya. Dan beliau berasal dari Kota Malang, sobat. Nah, kamera mirrorless kecil itu saya juga tidak saya juga tidak disponsori oleh Fuji, sobat ya. Nah, kamera sekecil itu mirrorless saya gunakan di tengah-tengah lapangan atletik. Ya cukup mengkhawatirkan, dalam arti tidak terlihat sebagai seorang fotojurnalis, meskipun saya bukan fotojurnalis yang sebenarnya, tapi setidaknya saat itu tugas saya adalah dari KONI adalah sebagai fotojurnalis. Dan apalagi ketika kita berada di sana, kemudian kita telat datang, kemudian kita rompi pers itu tidak kita dapat, kita hanya mengandalkan baju atau jaket tim dari Jawa Timur untuk maju atau untuk berada di pinggir lapangan, itu sangat susah, sobat. Kenapa? Karena memang yang berada di sana adalah official, kemudian pers resmi yang ditentukan, yang terdaftar. Tentunya yang terdaftar ini menggunakan rompi itu, tapi semua sebenarnya terdaftar, cuman yang memakai rompi terbatas seperti itu. Dan itu yang membuat saya ketir-ketir, kan kadang harus nekat juga untuk untuk bisa mendekat, karena jangan sampai saya mendapatkan tugas yang tidak bisa saya kerjakan itu, sobat. Ya, sempat kena marah, sempat kena damprat dan sebagainya. Dan ini saya menggunakan 55-210 dari lensa Sony ya, lensa yang harganya di bawah 5 juta, sobat ya, tapi hasilnya ya cukup bagus. Miss pasti ada dalam segi pas motret, kita bisa kehilangan fokus, atau kamera yang kehilangan fokus, itu bisa saja terjadi, sobat ya. Mohon maaf, fotonya ini nanti saya acak karena jumlahnya hampir 200 GB. Saya ulang lagi dan saya mengambil beberapa yang menurut saya kelihatannya saya lah waktu tadi ya, waktu milih-milih. Dan ini saya menggunakan Canon FD 400 mm. Ciri khasnya masih ada lensanya ini semacam kromatik ya, tapi bisa dihilangin waktu editing. Dan hasilnya masih cukup lumayan meskipun lensa yang sudah berusia 50 tahunan, sobat. Nah, masih ada yang indah-indah di lokasi lapangan. Dan ini basket menggunakan 55-210, sobat, f4, dan kemudian ISO nya cukup tinggi ya, hampir di atas 1000, meskipun penerangannya cukup terang ya. Dan ini saya menggunakan Canon FD 400 mm. Kebetulan beliau ini salah satu pejabat di KONI, sobat. Nah, ini dia foto yang fenomenal ketika itu di Jawa Timur. Mohon maaf, sobat ya, bagi sobat-sobat yang berada di luar Jawa Timur, dari Bandung, dari Jakarta dan sebagainya. Ini saya menceritakan fotografi secara umum saja, keterlibatan ketika nanti sahabat mungkin terlibat suatu saat di PON atau motret olahraga di sekitar sobat ya. Jadi ini menggunakan lensa manual Canon FD 400 mm. Pertanyaan sobat mungkin begini, kenapa masih bisa fokus menggunakan lensa manual dengan pergerakan seperti itu? Ya tentunya kita bikin saja shutter speed mungkin di atas 500, f di atas 8, kemudian kita mencari titik fokus infinity, kita harus sedikit ke belakang sebelum acara kita fokus. Jadi kalau sudah pakai lensa manual, kita harus sering fokus di daerah-daerah tertentu yang menjadi poinnya nanti akan melakukan action, gitu saja. Dan ketika benar-benar poinnya melakukan action, tinggal kita eksekusi dan harus yakin bahwa fokus itu fokus. Seperti itu, sobat ya.
Dan ini menggunakan 55210, saya berada di lantai 2. Sebenarnya tidak diizinkan. Lagi-lagi saya harus mendapatkan sesuatu yang lebih dari foto-foto saya. Jadi saya harus ke atas meskipun dilarang saat itu, sobat. Dan ini foto berada di kota tambang emas, sobat ya. Saya berangkat sebelum subuh di sini dan cukup bagaimana begitu. Yang saya takutkan sebenarnya nyamuknya. Nyamuk, karena itu akan melekat di kita, yaitu malaria. Itu yang saya takutkan ketika bertugas motret di Papua, sobat. Banyak drama dalam fotografi olahraga, mungkin untuk keperluan foto jurnalistik, mungkin untuk foto jurnalistik olahraga maksud saya. Untuk foto pure olahraga tidak akan, jarang sekali untuk ditampilkan. Tapi lagi-lagi saya selalu julid ketika motret, kanan kiri apapun yang membuat atmosfer itu menjadi hidup mesti saya foto. Cerita tersendiri seperti yang saya ucapkan tadi, saya mempunyai cerita sendiri tentang apa yang saya kerjakan, itu aja. Untuk tugas dari KONI sudah cukup jelas bahwa saya harus memotret tim Jawa Timur. Dan kebetulan ini memang tim Jawa Timur yang mbaknya tadi, yang ini mulai dari pukul berapa, mungkin ya lelah lah karena jalan cepat ya, buka, dan arenanya cukup naik turun meskipun tidak keras, tidak cukup tinggi naik turun, dan berada di kota Mandiri Emas ya. Dan itu cukup berat. Dan pingsan di garis finish, selesai menyelesaikan finish. Dan itu menjadi cerita saya sendiri dalam memotret. Itu penting sekali. Dan ini babak tadi saya lanjutkan karena filenya masih acak ya, sobat. Ini dalam cabur lagi air modeling dengan kelas yang berbeda. Ya, ini semacam apa ya, semacam fighting, semacam kalau karate itu body contact seperti itu, jadi harus ditabrak-tabrakkan seperti itu, kejar-kejaran. Kemudian kembali lagi di arena atletik, sobat ya. Ini saya menggunakan lensa 1650. Bayangkan lensa kit 1650. Kebetulan saya dapat rompi dan saya bisa mendekati track untuk balap lari 500 meter mungkin atau 300 meter. Jadi saya bisa lebih dekat. Ini kalau kita bisa dapat rompi seperti rompi-rompi warna orange terus bertuliskan pers, itu kita bisa ke depan seperti ini, sobat. Kita lanjut. Nah, ini cabang para layang. Maaf apa ya? Para layang apa ya? Lupa saya. Tim Jawa Timur. Dan ini lagi-lagi di Jawa Timur ini ada atletik, ada olahragawan itu yang menjadi catatan saya. Pertama ini mbak ini di cabang biliar, ini kakak adik. Kemudian nanti di cabang panjat tebing itu juga kakak adik. Kemudian yang tadi yang aeromodeling itu anak bapak. Dan mbak ini sudah cukup terkenal ya, di Ki Candy juga sudah pernah di hitam putih apa Ki Candy waktu itu ya. Dan ini saya menggunakan kombinasi dua lensa, ada lensa 400 mili ketika saya di lantai 2 atau lantai 3, kemudian 55-210 saya berada di barisan penonton, itu saya menggunakan 55-210. Dan momen-momen seperti ini yang saya cari, cuman karena memang keterbatasan diafragma atau aperture menjadi saya kurang untuk mendapatkan shutter speed kurang tinggi, sobat ya, di barisan penonton di sini. Ini saya menggunakan lensa 400 mili, sobat. Terlihat CA-nya di sini ya, di putih-putih ini warna hijau. Kemudian ada blur dan sebagainya. Tapi yang saya tampilkan, yang saya berikan ada di foto yang lebih bagus, cuman tidak saya ambil. Kemudian
Ada drama juga ya. Di sini juga terjadi drama. Sempat hujan gerimis saat perhelatan lari 200 meter kurang lebih. Dan banyak yang di garis finish kelelahan karena cukup ketatnya, padatnya kegiatan mereka. Ini menggunakan Canon FD 400 mili, coba kita zoom sobat ya. Nah, Canon FD 400 mili manual. Kembali lagi ke cabang olahraga. Ini mohon maaf ya, tidak terpilih seharusnya. Ibundanya ikut dalam perhelatan anaknya di acara PON Papua 2021. Ini adiknya, yang ini kakaknya, ini ibunya, dan ini adiknya. Mohon maaf. Nah, bola basket ini saya berada di depan juga. Saya menggunakan 16-210, maaf 16-50 maksud saya. Jawa Barat, Kalbar melawan DKI. Ini baru Jatim melawan Jateng sobat. Ya, saya salah pilih lagi. Lagi-lagi saya masih ngedit sobat ya. Dari lokasi cabur olahraga ini lokasinya tidak terlalu jauh, dan karena juga lalu lintasnya tidak sepadat di Jawa, jadi cukup enak lah ketika waktu itu. Kemudian cuman memang persiapan kita sebagai pemotret itu harus tahu tentang jadwal dan sebagainya, tentang seragam yang dipakai, tentang mungkin postur atau wajah dari atletik itu. Karena kita ditugasi untuk memotret tim kita saja, untuk tim Jawa Timur saja, makanya kita harus tahu tentang seragam yang dipakai, tentang orangnya dan sebagainya. Karena kita memang di luar jurnalis secara umum. Kalau jurnalis secara umum cukup di garis finish siapa yang menang. Tapi sebagai fotografer salah satu tim, tentunya kita harus mendapatkan gambar itu, orang itu baik kalah dan tidak, baik kalah maupun menang. Kalau menang ya fotonya tambah bagus, seperti itu sobat. Jadi kita harus mengetahui wajah orangnya seperti apa, terus bajunya seperti apa. Dan ini sobat, foto ini adalah salah satu momen dari tim Jawa Timur, dan satunya kurang tahu yang jatuh. Salah pengertian tentang titik finish, menjatuhkan diri, tapi ternyata belum di titik finish. Nah, ini drama lagi sobat, seperti itu. Jadi pada intinya motret olahraga tentunya sobat-sobat yang punya tele di atas 70-200 sudah pernah lah motret olahraga, setidaknya seperti lari atau sepak bola atau sepeda yang paling banyak ya. Sebenarnya prinsipnya sama, cuman di foto PON ini lebih spesifik aja sedikit. Kemudian persiapan kita untuk dari venue ke venue, kalau kita memang ditugasi harus mendapatkan gambar di setiap di setiap cabang olahraga yang sedang digelar, itu sobat. Cuman dari foto yang tertugas dari KONI seperti ini sebenarnya tidak
dan ini terjadi insiden kalau nggak salah Saiful dari Jawa Timur sama Mas Satyo atau siapa itu ya, mengalami luka leher, Budi Prasetyo atau siapa namanya ini ya, dan ini Mas Saiful kalau nggak salah baju putih dari Jawa Timur, dan beliau cukup menurut saya cukup sportif, dan dia akhirnya memberikan hormat dan tidak mengambil, karena menang memang tidak mengambil tidak mengambil medalinya atau gimana gitu. Sayup-sayup dengar dari kawan-kawan seperti itu. Ya, ini olahraga yang banyak digandrungi, yang selalu ngantri, judo, karate, kickboxing, kemudian tarung derajat, dan penontonnya cukup sportif ya, meskipun dari tim tuan rumah yang bermain, mereka ketika kalah ya sudah seperti itu, tidak ada hal-hal yang di luar ekspektasi saya. Jadi ya baik-baik memang beliau yang ada di sana, Pak C, Mace di sana cukup welcome buat kami ketika kami satu tim meliput maupun satu tim dari tim olahraga sendiri, sobat. Terima kasih Papua. Dan ini disclaimer ya sobat, jadi saya menggunakan foto ini bukan untuk keperluan tim Jawa Timur, juga untuk bukan keperluan KONI Jawa Timur. Memang murni saya membuat konten untuk saya share sebagai seorang fotografer kepada sobat-sobat yang mungkin subscriber kami, subscriber dari Relief Nusantara, yang memang berprofesi atau penghobi sama dengan saya sebagai fotografer, seperti itu sobat. Jadi ini tidak ada kepentingan untuk KONI dan sebagainya. Ya, saya tetap berterima kasih kepada KONI karena memberi saya kesempatan untuk bisa bergabung meliput kegiatan di PON Papua itu sobat. Sobat Relief, demikian dari saya ya, panjang lebar. Sobat bisa bertanya atau komen, terserah ya, bisa komen atau bisa memberikan saya saran supaya konten saya bisa lebih maju dan lebih banyak yang bisa saya sampaikan ke para subscriber kami. Terima kasih, selamat berkarya.